Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya salah satunya hari ini saya masih diberi keluasan waktu, kesehatan lahir dan batin, jasmani dan rohani, sehingga dapat beraktivitas dan berrutinitas seperti biasanya. Salawat beserta salamnya semoga selamanya tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teman-teman, sebelumnya perkenalkanlah, nama saya Siti Aminah. Saya adalah salah satu mahasiswa di STI Miftahul Huda Pamanukan, Subang, Prodi PIAUD. Kebutuhan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan salah satu tugas dari Dr. Adudin Alijaya, Dokter Pengampunan Dr. Adudin Alijaya, yang sangat akrab dipanggil ayah, yaitu mata kuliah pengantar studi Al-Quran. Pertanyaan beliau mengatakan bahwa Al-Quran adalah ayat Al-Quran adalah suci. Tidak bisa menyentuhnya kecuali orang yang disucikan oleh Allah. Nah, lalu bagaimana dengan jin yang hafal Al-Quran? Apakah mereka termasuk makhluk yang disucikan oleh Allah? Bersumber, saya akan mencoba sedikit menjawab. Bersumber dari Al-Quran Surah Al-Waqi'ah ayat 72 yang redaksinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yamassuhu illal mutahharun. Artinya, tidak dapat menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Jumhur ulama mengatakan bahwa orang-orang yang disucikan di sini adalah orang-orang yang benar-benar suci dari hadas besar dan hadas kecil. Nah, bahkan menurut tafsir Jalalain karangan Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti, tidak bisa menyentuhnya, artinya kecuali orang-orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut tafsir di sini tidak menyentuhnya di sini artinya merupakan kalimat berita yang mengandung arti atau makna perintah, yakni jangan menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci dari hadas besar dan hadas kecil. Artinya dia tidak mempunyai hadas besar yang mewajibkan mandi besar dan tidak mempunyai hadas kecil yang mewajibkan berwudu. Nah, masa Al-Quran tidak bisa disentuh oleh orang-orang yang kotor dari hadas, yang mempunyai hadas besar dan hadas kecil. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam dalam kitab Muwatta dari Abdullah ibnu Abu Bakar ibnu Muhammad, tidak boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Begitu pula pendapat Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam kitabnya Quraisy Shihab, yaitu Al-Quran itu tidak disentuh oleh orang-orang mereka yang tersucikan dari kotoran dan hadis. Artinya yang bersih dari kotoran dan al-hadis, dia dapat menyentuh Al-Quran. Itu pendapat Imam. Jadi kesimpulannya, yang dimaksud suci di situ adalah orang-orang yang suci dari hadas besar dan hadas kecil. Kaitannya dengan bagaimana Al-Quran dihafal oleh bangsa jin atau jin yang hafal Al-Quran, apakah dia termasuk orang yang disucikan oleh Allah? Mengkaji terhadap surah dalam Al-Quran, yaitu salah satunya surah dalam Al-Quran itu yang cukup fundamental dan memberikan satu konsep dan pemahaman yang utuh tentang bagaimana seharusnya akidah itu dibangun, yaitu surah jin. Dari namanya saja sudah
perhatian kita dengan namanya yang unik dan tidak terulang dalam Al-Quran. Nah, di sini kalau kita cermati karakteristik surah Al-Jin ini, sebelum saya menjawab bagaimana jin yang hafal Al-Quran, apakah dia termasuk orang yang disucikan oleh Allah? Nah, kita harus tahu sedikit asbabun nuzul. Nah, bagaimana jin itu bisa menghafal Al-Quran. Kalau kita cermati, surah jin ini adalah termasuk kategori makiyah. Artinya diturunkan sebelum Nabi melakukan hijrah ke Madinah. Tapi kandungan berdasarkan riwayat yang terkait kapan surat ini turunkan secara spesifik di luar Nabi sebelum hijrah, ternyata pada tahun 10 tahun setelah kenabian atau setelah Nabi itu memegang mendakwahkan syiar Islam, baru surah jin diturunkan. Nah, asbabun nuzul turunnya surah jin ini sebagaimana tercantum dalam dan tercatat dalam kitab Sahih Muslim karangan Bukhari Muslim yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, artinya Sahih ini ya, Ibnu Abbas. Dan diriwayatkan, diceritakan di situ kenapa para jin itu hafal Al-Quran. Intalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ta'ifati min ashabi amin as-sauqi unuk. Sampailah di suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama para sahabatnya sampailah di kota Unkub. Jadi ada namanya pasar Ankub, Amidan Sauki Ankub itu adalah sampainya di pasar Ankub. Di situ Rasulullah itu redaksi hadis selanjutnya yaitu wa binakhlati wa huwa yusalli bi ashabihi salatal fajr anna ustami'a fariqu minal jin illa qira'atihi faraja ila ta'ifatin faqala inna sami'na qur'anan ajaba. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Jadi suatu ketika Rasulullah sedang mempergikan para sahabatnya, yaitu melewati pasar Unkub. Di situ Rasulullah akan melakukan sholat fajar atau sholat subuh. Nah, bersamaan dengan itu Rasulullah sholat, sehingga datanglah sekelompok jin, yaitu di sini dikatakan dalam Torah farajang ila ta'ifatihim. Nah, anna fastami'a fariqam minal jin. Nah, di sini jin itu mendengar Rasulullah bacaan salatnya itu ada Al-Qur'annya. Faqala inna sami'na qira'atihi ajaba. Dan para jin itu berkata, jadi sangat takjub dengan bacaan yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbukti dalam salah satu ayat, sehingga jadi Allah mengapresiasi ketika para jin mendengar bacaan Al-Quran yang dilantunkan oleh Rasulullah SAW ketika sholat. Jin itu takjub karena bacaan itu sangat luar biasa. Nah, apresiasi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ini yaitu mengabadikannya dalam suatu surah, yaitu surah jin. Dan itu di dalam ayat pertama surah jin dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Qul iya inna istami'u nafaraqu minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Sesuai dengan hadisnya sama, yaitu jin mendengar bacaan Rasulullah SAW sangat takjub. Di situ dan ekspresi mereka diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam ungkapan yang tercantum di dalam surah ini. Dan ekspresi pertama kaum jin seketika merespon, menyimak, dan bacaan Rasulullah itu menggambarkan bahwa Al-Quran bacaan yang menakjubkan. Dalam ayat lain, wa anna minas salihun minaduna madzalik kunna tara'iqa idada. Artinya begini, dalam surah jin ini nanti ada keterkaitan
bagaimana dengan jin yang hafal Al-Quran. Ternyata jin bisanya Al-Quran itu dari pendengaran pertama. Dia sangat takjub sehingga datang ke kaumnya bahwa Muhammad telah mendapatkan wahyu terus dan menjadikannya itu suatu perkataan atau kata-kata yang sangat luar biasa. Itu para jin. Nah, berkaitan dengan hal itu, dalam ayat lain surah Al-Jin, yaitu dalam surah Al-Jin ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anna minas salihun wa minaduna zalika kunna tara'iqan qidada. Nah, dan di antara kami ada orang-orang yang solih dan orang-orang selain itu, artinya setengah solih, tidak solih sama sekali, artinya ada yang kufur. Intinya kunna tara'iqa idada. Kunna tara'iqa idada. Artinya keadaan kami pun berbeda-beda. Artinya berarti itu sama dengan manusia. Bahkan Allah mengatakan tugas kita pun dengan jin itu wa ma a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah. Jadi tugas jin dengan kita ibadah. Hanya saja jin itu makhluk yang gaib, yang tidak dia bisa melihat kita, cuma kita tidak bisa melihat kita. Tugasnya sama. Nah, jin sudah mengaku di dalam surah Al-Jin pun wa anna minas salihun wa anna minna. Ini surah jin itu banyaknya wa innahum kana wa annahum kana wa anna lamasna samaa wa inna kunna, semuanya dimulai dua inna wa anna. Artinya dalam surah Al-Jin itu semua banyak pernyataan jin. Salah satu pernyataan jinnya itu adalah dia takjub dengan ayat-ayat Al-Quran. Salah satu pernyataan juga yang dilontarkan oleh makhluk kaum jin, yaitu di antara kami pun sama dengan manusia, ada yang salih, ada yang tidak salih atau setengah salih. Artinya, lalu kaitannya dengan pertanyaan bagaimana jin yang hafal Al-Quran? Jawabannya, bisa jadi itu juga termasuk makhluk Allah yang disucikan. Sama dengan makhluk kita. Karena kita dengan para jin sama-sama makhluk Allah, sama-sama diberi tugas untuk beribadah. Diciptakannya kita dan jin itu sama diperintahkan untuk beribadah. Salah satu ibadahnya yang sama dengan jin yaitu baca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, mengimani Al-Quran. Nah, berarti kesimpulannya, jin yang hafal Al-Quran, apakah itu termasuk makhluk yang suci atau disucikan Allah? Insya Allah sama. Ya, termasuk salah satunya disucikan oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kealfaan. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.